Publik di tanah air hingga kini masih sangat berharap Komisi Pemerintahan Korupsi KPK tetapi gahar mencegah korupsi sejak dini. Publik tidak mau KPK berubah menjadi macan ompong yang tidak lagi ditakuti karena terlihat garang tapi tidak mampu menggigit. Rakyat tidak mau KPK terlihat kuat dan galak, tapi sebenarnya tidak bertenaga dan jinak. Itu seperti yang tampak dalam sikap KPK mengatasi keengganan para penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hingga awal Desember 2024 masih ada 52 dari 124 pejabat mulai dari kepala lembaga hingga staf khusus presiden di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta mereka. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di sore ini, Rabu 15 Januari 2025 dengan tema mencegah korupsi jangan cuma basa-basi. Bersama saya Dinda Presilia. Publik di tanah air hingga kini masih sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi tetap gahar mencegah korupsi sejak dini. Publik tidak mau KPK berubah menjadi macan ompong yang tidak lagi ditakuti karena terlihat garang tapi tidak mampu menggigit. Rakyat tidak mau KPK terlihat kuat dan galak, tapi sebenarnya tidak bertenaga dan jinak. Itu seperti yang tampak dalam sikap KPK mengatasi keengganan para penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Hingga awal Desember 2024 masih ada 52 dari 124 pejabat, mulai dari kepala lembaga, wakil menteri, wakil badan, utusan menasehat hingga staf khusus presiden di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta mereka. Terbuka itu, suka atau tidak suka, adalah bagian dari para elit. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa. Ada kesan mereka menyepelekan dan melalaikan ketentuan untuk melaporkan harta. Padahal sudah sejak 1999 Indonesia mewajibkan penyelenggaraan negara untuk membuka harta. Selain itu, harus bersedia pula kekayaan mereka diperiksa, baik sebelum, selama, maupun setelah menjabat. Nyatanya, justru sebagian kelompok terpilih itu yang mengingkari ketentuan tersebut. Ada juga yang memilih mengakali laporan hanya demi menggugurkan kewajiban supaya dianggap telah menyerahkan laporan harta. Masih ada yang berusaha mengakui mobil mereka yang mestinya senilai lebih dari 400 juta dibuat seharga 6 juta atau setara sepeda motor bekas. Bahkan pada 2021 diperkirakan 95% LHKPN yang diserahkan kepada pejabat tidak akurat. Mayoritas pejabat negara masih berupaya menyembunyikan harta kekayaan, entah itu harta berupa tanah, bangunan, rekening bank, atau investasi lainnya. Yang jadi persoalan, kaki, tangan, mulut, dan sejumlah indera KPK juga terikat. KPK seakan memang tercipta untuk menjadi macan ompong karena aturan kewajiban menyerahkan LHKPN tanpa diikuti ketentuan soal sanksi pidana. KPK boleh saja membuat sistem yang mempermudah para pejabat untuk melaporkan harta, akan tetapi upaya itu tidak akan maksimal sepanjang tidak ada niat baik dari para penyelenggara negara untuk siap menjadi teladan sebagai penyelenggara negara yang bersih dan terbuka. Namun, menantikan perubahan secara aturan mungkin akan sia-sia. Pemikiran tanpa sanksi yang lebih tegas bagi mereka melalaikan keharusan melaporkan harta pun tidak akan terlalu dinantikan untuk terwujud. Pasalnya, publik sudah melihat sendiri niat setengah hati para anggota DPR untuk membahas rencana undang-undang tentang perampasan aset. Jadi, pilihan ada di KPK. Bisa saja bertahan menjadi macan ompong atau menjadi macan sesungguhnya.